Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatrina Nabila dengan NIM 123703024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian HPF, LPF, dan rangkaian lengkap untuk sistem keamanan instrumentasi. Nah, untuk simulasinya kita akan menggunakan simulasi pada LTSpice. Bagaimana simulasinya itu sebagai berikut. Baik, di sini saya akan membuat rangkaian HVF atau High Fast Filter, yaitu sistem chaos, sinyal chaos yang digunakan untuk sistem keamanan komunikasi. Jadi, konsep sistem keamanan ini yang pertama kita buat rangkaian HVF pasifnya terlebih dahulu. Kalau HVF pasif itu adalah filter yang akan memblokir sinyal di atas batas ambang bawah. Kalau kurang di batas ambang bawah diblok, kalau lebih dari batas ambang bawah maka diloloskan atau diteruskan sinyalnya. Nah, yang pertama kita coba buat dulu rangkaiannya. Ini kita akan membuat rangkaian yang terdiri dari di sini itu tambahkan terlebih dahulu sumber tegangannya. Kita akan membuat dua buah rangkaian. Yang pertama rangkaian untuk satu jenis HVF saja, kemudian yang kedua adalah rangkaian yang untuk tiga kali filter HVF. Nah, atau 3 kali R3 RC 3 CRC RCR. Nah, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu di sini kapasitornya. 1, 2, 3. Setelah itu kita tambahkan resistor sini setelah. Kemudian kita perkecil. Nah, di sini kita akan menambahkan semua ujung resistor dan voltage dengan ground sebagai referensi. Setelah seperti ini kita hubungkan dengan wire. Kemudian kita tambahkan label untuk sinyal Vout-nya. Di sini kita pindahkan tipenya ke output. Nah, di sini dan di ujung sini nanti kita akan tambahkan dan 2. Kemudian yang di ujung ini kita ubah menjadi Vout 2. Kemudian dihubungkan juga dengan wire. Nah, kemudian kita akan memasang kapasitornya yaitu 1 mikrofarad. Semua kapasitornya yaitu 1 mikrofarad. Kemudian untuk resistornya yaitu 30 kilo ohm. Nah, setelah seperti ini, di sini kita akan menentukan frekuensinya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu untuk frekuensi HVF pasif yaitu 1 sama dengan 1 dibagi dengan 2 dikali V-nya itu 3,14 dikali R-nya itu R yang kita gunakan yaitu 30.000 ohm atau 30K. 30.000 ohm, kemudian dikali dengan kapasitor yang kita gunakan itu 1 mikrofarad atau 0,001 farad. 001. Setelah itu kita dibagi. Itu untuk frekuensinya di sini itu adalah frekuensi ambang atasnya, frekuensi ambang bawahnya di sini. Batas ambang bawah itu 0,00531. Nah, jadi kita akan menggunakan frekuensi yang pertama yaitu kurang dari batas ambang bawah, atau kita akan menggunakan frekuensi misal kurang dari batas ambang bawah itu 0,01. Kita coba advance, sinyalnya sinusoidal, DC-nya 0, amplitudenya 5, frekuensinya 0,01 misalkan, karena tadi kan 0,005. Kita akan mencoba 0,001 seperti ini, yang sinusoidal juga. Kemudian yang rangkaian ini juga sama.
sinusoidal, DC-nya 0, amplitudenya 5, dan ininya 0,001. Kita cek terlebih dahulu sinyalnya dengan waktu misal 10.000 ms. Ininya 0, ininya 0,001. Nah, di sini kita akan misalkan mengecek sinyal inputnya terlebih dahulu. Ini merupakan sinyal input dari HVF pasif dengan frekuensi di bawah batas ambang bawah. Jadi kalau misalkan di batas ambang bawah, maka frekuensi tersebut akan terblok. Nah, kemudian kita coba yang untuk menghitung yang terbloknya ini. Kemudian tambahkan juga untuk sinyal Vout yang udah kita filter dengan 3 kali CR. Nah, seperti ini. Coba perbesar. Jadi yang ini adalah V inputnya, kemudian ini V outputnya, dan ini adalah V output yang kedua yang telah melewati 3 kali filter dengan CR-nya. Nah, di sini itu ketika kita menggunakan satu buah rangkaian untuk Vout 1 ini, kita menggunakan satu buah rangkaian CR saja. Nah, di sini itu terdapat penurunan juga yang seharusnya adalah 5 kan amplitude 5 volt sampai dengan minus 5 volt, namun di sini itu hanya 0,8 sampai 1 volt. Nah, mengapa turun? Karena kan terblok. Di situ keterblok harusnya 5, ini 0,8 sampai 1. Kemudian bagaimana dengan yang 3? Dengan yang filter 3 kali CR-nya dengan frekuensi yang tetap di bawah ambang batas bawah. Nah, di sini itu kan seharusnya 5 sama, namun semakin berkurang yaitu di antara kurang lebih di sini itu 30 milivolt yang seharusnya 5 volt. Nah, jadi ini sangat jauh dan benar-benar terblok dari sinyal yang seharusnya dikeluarkan ketika kita menggunakan input yang frekuensinya kurang dari nilai batas ambang bawah, maka akan terblok. Oke, sekarang kita akan coba dengan yang batas ambang bawahnya di atas batas ambang bawah. Kita coba sini menggunakan frekuensi berarti 0,5 0,05 0,1 misalkan itu 0,005 batas ambang bawahnya, berarti kita coba frekuensinya 0,1. Ini juga sama, kita ubah menjadi 0,1. Nah, kita akan coba dalam waktu misal 100 milisecond saja. Sini kita akan menghitung mencari nilai inputnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Tambahkan lebih. Ini merupakan input dari ini, kemudian kita outputnya. Ini outputnya, dan yang ketiga adalah output yang ketiga. Nah, jadi jika kita menggunakan frekuensi di atas batas ambang bawah, atau karena kan kita menggunakan 0,1 Hz frekuensinya, sedangkan batas ambang bawah sendiri 0,005 Hz. Nah, sini sinyal inputnya itu antara 0 mV sampai dengan 330 mV, dan sinyal output yang pada rangkaian yang pertama juga beroleh hasil yang sama. Kemudian untuk dari Vout yang udah melewati 3 filter juga di sini diperoleh hasil yang sama juga. Jadi sini sinyal-sinyal tersebut akan diloloskan, tidak seperti ketika batas di bawah batas ambang bawah, maka sinyalnya akan diblok, sedangkan jika di atas batas ambang bawah, maka sinyalnya akan diloloskan. Mungkin ini penjelasan mengenai rangkaian HVF. Kita lanjut membuat rangkaian LVF-nya.
Baik, untuk rangkaian yang kedua itu kita akan membuat rangkaian LVF atau low pass filter. Jadi perbedaan dengan HVF, jika low pass filter ini nilai yang di bawah frekuensi batas ambang atas ini akan diloloskan, sedangkan jika nilai yang di atas frekuensi batas ambang atas maka akan diblok. Kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini kalau LVF itu kan posisinya kebalikan dari HVF. Jadi di sini kita menambahkan resistor terlebih dahulu, kemudian kapasitor, sedangkan pada HVF itu kapasitor terlebih dahulu lalu resistor. Jadi kita menambahkan resistor. Di sini juga sama, kita menambahkan 3 buah. Di sini tambahkan kapasitornya. Kemudian kita tambahkan ground di ujung-ujung resistor dan voltage-nya dan sumber tegangannya. Kita hubungkan dengan wire. Setelah seperti ini kita tambahkan label. Di sini untuk V-in 1, tambahkan tipenya output di ujung sini. Kemudian ini V-out ini. Kemudian kita tambahkan label di sini V-out 1. Tipenya adalah output. Oke. Sebelah sini dan sini. Ini kita coba. Kita ganti yang di sini menjadi V-out 2 untuk membedakan antara rangkaian 1 dan rangkaian 2. Kita hubungkan juga dengan wire. Nah, setelah seperti ini kita atur terlebih dahulu resistornya. Kita memakai resistor 1 ohm saja untuk semua resistor. Kemudian untuk kapasitornya yaitu 5,3 mikrofarad. Ini juga sama. Nah, di sini ini merupakan rangkaian HVF pasif yang pertama, LVF pasif yang pertama. Dan ini LVF pasif yang kedua. Jadi di sini tuh yang pertama itu hanya menggunakan 1 RC saja. Kemudian sedangkan yang LVF pasif 2 ini menggunakan 3 kali filter RC. Nah, kita akan coba mengatur voltage-nya. Ini sinusoidal, DC-nya adalah 0, kemudian amplitudenya tetap 5, dan ininya kita hitung terlebih dahulu untuk frekuensinya. Kan kita menggunakan frekuensi LVF pasif. Kita masukkan ke rumus yaitu sama dengan 1 dibagi 2 dikali 3,14, V-nya dikali S-nya 1 dan dikali kapasitornya itu 0,0053 farad. Jadi diperoleh nilai frekuensi batas ambang atas yaitu 30,0445 Hz. Nah, yang pertama kali ini kita akan mencoba di bawah batas ambang atas. Akan sesuai teorinya itu akan ketika di bawah batas ambang atas maka akan diloloskan, makanya 20 frekuensinya. Yang ini juga sama, tipenya sinusoidal, DC-nya 0, frekuensinya 20. Kita akan cek dengan waktu sini 100 milisecond, 0,01. Sini kita akan menghitung V-in-nya terlebih dahulu. Di sini V-in-nya seperti ini, lalu tambahkan plotnya. Kemudian V-out 1. Ini V-out 2. Kita perbesar. Nah, jadi di sini ketika kita menggunakan frekuensinya adalah 20 Hz dan frekuensi batas ambang atas itu sendiri 30, ketika di bawah frekuensi batas ambang atas maka sinyal akan diloloskan menurut referensi, dan ini terbukti yaitu ketika kita menggunakan frekuensi 20 Hz atau di bawah batas ambang atas sendiri, sinyal yang awalnya 5 volt, amplitudenya 5 volt dan amplitudenya 5
volt, ini juga minus 5 volt. Kemudian ketika kita menggunakan satu rangkaian RC, itu kita memperoleh nilai sekitar 4,7 volt. Mengapa demikian? Karena di sini pada rangkaian tersebut kan terdapat resistor. Jadi resistor itu adanya tegangan jatuh pada resistor sehingga mengurangi nilai dari amplitudenya itu sendiri. Nah, kemudian di sini sedangkan pada kita menggunakan 3 kali rangkaian filter RC diperoleh nilai amplitudo yang sangat kecil, yaitu antara 2 sampai 0,9. Mengapa demikian? Karena kita kan menggunakan 3 kali pemfilteran. Jadi ini malah hampir seperti terblok sinyalnya karena amplitudonya sangat rendah. Jadi yang cocok digunakan untuk rangkaian LPF pasif itu sendiri yaitu menggunakan satu rangkaian RC saja. Nah, kemudian kita akan menghitung dengan frekuensi misalkan di atas batas ambang atas yaitu 100 Hz. Ini juga sama, kita ubah menjadi 100 Hz. Nah, kita coba running. Nah, di sini ini adalah untuk V inputnya, ini untuk V output, dan ini untuk V output 2. Nah, kita coba. Nah, jadi di sini ketika kita menggunakan nilai frekuensi 100 Hz atau di atas batas ambang atas, maka sinyal tersebut akan terblok. Kita bisa lihat di sini ketika inputnya ada 5 volt sampai minus 5 volt, sedangkan pada V output yang pertama yang menggunakan satu rangkaian RC itu sendiri, dia hanya diperoleh nilai amplitudo sekitar 1,7 atau 1,5 dan minus 1,5. Jadi ini sinyalnya benar-benar terblok. Kemudian jika kita menggunakan 3 kali pemfilteran rangkaian RC itu sendiri, di sini sinyalnya benar-benar terblok atau harusnya volt ini jadi sekitar super besar. Nah, ini tuh sekitar 300 sampai 300 mV sampai minus 100 mV. Nah, jadi kalau misalkan ingin memblok sinyal, kita lebih akurat yang 3 kali pemfilteran ini. Nah, jadi ini adalah sinyalnya. Oke. Kita lanjut mengenai sistem keamanannya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian penguat instrumentasi secara lengkapnya seperti ini rangkaiannya, dengan tujuan kan untuk memperkuat sinyal-sinyal yang kecil. Jadi di sini sinyal input dari elektroda pertama dan elektroda kedua itu, yang pertama adalah inputnya 1 mili volt dan input elektroda 2 milivolt. Nah, kemudian input elektroda pertama ini masuk ke penguat non inverting dengan perbandingan 1:9 atau 9 dibagi 1 tambah 1. Jadi penguatannya 10 kali dari inputnya. Jadi misal di sini inputnya 1 milivolt, bahkan keluarannya itu 10 milivolt. Kemudian pada input elektroda yang kedua di sini nilai amplitudenya 2 milivolt, kemudian masuk ke penguatan inverting dengan perbandingan yang sama seperti penguat non inverting elektroda 1 itu 1:9, jadi penguatan 10 kali. Maka jika sinyal inputnya 2 milivolt, maka yang keluar akan 20 milivolt. Kemudian di sini masing-masing dari output penguatan inverting ini masuk ke rangkaian subtraktor atau rangkaian pengurang. Jadi pada rangkaian subtraktor ini, misalkan di sini tadi 10 milivolt masuk ke sini, ini di bawahnya 20 milivolt masuk ke sini. Jadi rangkaian pengurang ini 20 milivolt dikurangi 10 milivolt elektroda 1 akan mengeluarkan output sebesar 10 milivolt. Atau 20 dikurangi 10 akan mengeluarkan 10 milivolt. Kemudian di sini masuk ke rangkaian HPF aktif. Mengapa HPF aktif? Karena di sini kita menggunakan penguat non inverting. Jadi HPF aktif, kalau HP pasif tidak ada penguatan. Nah, di sini HPF aktif sendiri kita menggunakan 3CR, 3 kali pemfilteran. Di sini input dengan kapasitor 1 milifarad, kemudian resistornya 30 kilo ohm. Nah, di sini masuk, kemudian misalkan ini masih 10 volt masuk ke sini. Kemudian dikuatkan dengan penguat non inverting dengan menghasilkan 10 kali penguatan, jadi misalkan 100 milivolt. Nah, kemudian dari sini kita masuk ke rangkaian LVF atau low pass filter aktif karena ada penguatan juga. Nah, di sini harusnya terjadi penurunan karena di penurunan dari HPF ke LVF ini terjadi penurunan dan dikuatkan kembali oleh rangkaian non inverting. Misalkan di sini 100 milivolt akan berkurang terlebih dahulu, kemudian akan naik menjadi 1 volt. Nah, kemudian ini masuk ke rangkaian level shifter. Jadi level shifter itu rangkaian untuk membuat sinyal itu hanya positif saja, tidak ada negatifnya. Jadi rangkaian level shifter ini terdapat juga penguatan inverting di sini. Ini sinyal yang masuk, kemudian penguatan inverting di sini dengan perbandingan 1:1:1. Jadi nanti akan dikuatkan 2 kali lipatnya. Jadi dari yang masuk ke level shifter. Nah, kemudian kita untuk menentukan frekuensinya sendiri, di sini kita akan menggunakan frekuensinya 20 Hz. Jadi ketika kita menghitung HPF aktif di sini dan HPF aktif, nah ini merupakan frekuensi HPF aktifnya dengan kapasitor yaitu 0,001 farad atau 1 M, 1 milifarad, kemudian resistornya 30 kilo ohm. Nah, setelah itu sini kita menghitung, sudah dihitung dengan 1 dibagi 2 dikali 3,14 dikali resistornya 30.000 ohm dikali kapasitornya 0,001, didapatkan nilai frekuensi ambang bawah yaitu 0,00531 Hz. Kemudian di sini frekuensi LVF aktifnya kita akan menggunakan LVF ini resistornya 5 dan kapasitornya 1 milifarad. Nah, di sini jadi 1 milifarad kita ubah jadi 2 dikali 3,14 dikali resistornya 5 dikali kapasitornya 0,001 farad. Nah, jadi didapatkan hasil 31,8471 Hz. Jadi ini ketika kita menggunakan frekuensi 20 Hz, itu sudah berada di atas 0,05 dan di bawah 31 Hz. Jadi kedua sinyalnya akan diloloskan. Nah, jadi seperti ini. Baik, mari kita running dengan waktu 2 second atau 2000 milisecond. Yang pertama kita akan mengecek terlebih dahulu input dari elektroda pertama. Nah, inputnya yaitu 100
mikrofarad atau sekitar 101 milivolt, 100.000 mikrovolt atau 1 milivolt. Nah, kemudian kita akan mengecek input elektroda yang kedua di sini. Nah, input elektroda kedua yaitu 2 milivolt karena kan tadi ini amplitudenya 1 milivolt, ini 2 milivolt. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi. Nah, di sini di grafik yang ketiga kita akan menghitung output dari si input elektroda ini yang penguatan inverting setelah dikuatkan 10 kali. Ini yang pertama. Nah, ini yang merah, kemudian yang kedua elektroda yang kedua yang biru muda. Nah, di sini kan awalnya yang hijau ini tuh elektroda pertama dikuatkan dengan penguatan inverting 10 kali, jadi asalnya 1 milivolt menjadi 10 milivolt. Kemudian pada input elektroda yang kedua 2 milivolt dikuatkan 10 kali menjadi 20 milivolt seperti ini. Nah, 20 milivolt. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung hasil dari rangkaian subtraktornya. Kita coba hapus terlebih dahulu. Jadi yang tadi keluaran dari sini ini tambahkan. Ini adalah elektroda 1, ini elektroda 2 outputnya, dan ini rangkaian subtraktornya. Jadi input dari rangkaian subtraktor yang pertama masuk ke positif ini adalah 20 milivolt, kemudian di atasnya negatif 10 milivolt, jadi dikurangkan 20 dikurangi 10 adalah output dari subtraktor sendiri adalah 10 milivolt. Nah, setelah itu ini kan 10 milivolt yang masuk, kita delete yang ini. Nah, di sini HPF aktif ya, sinyal HPF aktif ini kan ini sama aja kayak ke output dari si subtraktornya masuk, kemudian di sini output dari HPF-nya kita cek yaitu 10 milivolt. Nah, jadi di sini ketika sinyal keluaran dari HPF itu sendiri adalah 10 milivolt, kemudian dikuatkan dengan 10 kali penguatan menjadi 100 milivolt. Nah, ini yang biru 100 milivolt. Kemudian di sini kita masuk ke rangkaian LPF aktif. LPF aktif ini kita tambahkan grafik terlebih dahulu. Nah, masuk ke LPF aktif, di sini keluaran dari LPF itu sekitar penguatannya seperti ini. Kemudian setelah dikuatkan dengan non-inverting menjadi 10 kali penguatan, kita perbesar supaya lebih jelas. Nah, di sini ini merupakan sinyal yang masuk ke input LPF atau sinyal keluaran output HVF-nya. Kemudian setelah melewati rangkaian LVF, di sini terdapat penurunan yang awalnya 100 milivolt menjadi 80 milivolt dikarenakan adanya resistor atau tegangan jatuh pada resistor. Kemudian di sini setelah dikuatkan 10 kali dari 800 milivolt menjadi sekitar 0,8 volt. Nah, di sini tuh 0,8 volt. Setelah itu di sini kita akan menghitung, coba hapus terlebih dahulu. Ini sinyal yang keluar dari LPF ini 0,8 volt. Sekarang kita cek dengan level shifter ini, sinyalnya akan ada input level shifter. Nah, di sini pada input level shifter kan awalnya pada keluaran level LPF ini kan hasilnya masih ada negatifnya di sini. Namun setelah masuk ke level shifter hasilnya tidak ada negatif, yaitu antara kisaran sinyal seperti ini. Kemudian dikuatin lagi dengan penguatan inverting sebanyak 2 kali penguatan karena ini resistornya 1:1:1. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, di sini
tadi kan ini keluaran dari LVF-nya 0,8, kemudian setelah masuk ke rangkaian level shifter, di sini kan untuk level shifter itu berguna untuk memisahkan supaya tidak ada sinyal-sinyal yang negatif, supaya hanya ada sinyal yang positif saja. Nah, di sini didapatkan hasil sekitar 3,4 volt. Kemudian karena di level shifter ini terdapat rangkaian non-inverting dengan penguatan sebanyak 2 kali, jadi sinyal yang keluar adalah sekitar 6,8 volt. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi rangkaian penguat instrumentasi di sini, yang pertama kita kan input elektroda 1 dan 2 ini dengan penguatan inverting pertama yaitu 10 kali, kemudian supracore tidak ada penguatan, kemudian di sini pada HPF terdapat penguatan juga 10 kali, jadi 10 dikali 10 adalah 100, kemudian pada LPF sendiri ini penguatannya 10 kali juga, jadi 100 dikali 10 adalah 1000, kemudian di sini di level shifter ada penguat non inverting juga di penguatan sebanyak 2 kali, jadi 10.000 dikali 2 adalah 2.000. Jadi rangkaian penguat instrumentasi di sini memperkuat sinyal sebanyak 2.000 kali. Jadi jika di sini merupakan 1 milivolt, kemudian dikuatin sebesar 2.000 kali di sini juga. Ini merupakan rangkaian penguat instrumentasi itu untuk menguatkan sinyal-sinyal yang kecil. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.